Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali lagi di Start With God hari ini. Start With God hari ini akan saya berikan tema yaitu membeli sebuah keajaiban. Dan ayat firman Tuhan akan diambil dalam kitab Lukas 1 ayat 37. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, walaupun ayatnya sangat singkat, tapi kita akan belajar satu hal penting. Saya akan membawakan satu cerita kisah nyata di mana ada seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Sally. Ketika itu dengan tidak sengaja dia mendengar sebuah percakapan antara kedua orang tuanya yang sedang berbicara mengenai kondisi adiknya saat itu yang bernama Georgie yang sedang mengalami sakit. Dan Georgie mengalami sakit yang sangat parah dan orang tuanya sedang membincangkan bahwa Georgie adiknya membutuhkan biaya operasi yang sangat mahal dan tidak sedikit yang diperlukan. Nah, karena itu Sally mendengar perkataan ayahnya dan ada satu perkataan yang dia dengar dari seorang ayahnya, yaitu ayahnya berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Lalu dengan tergesa-gesa akhirnya gadis kecil ini yang bernama Sally pergi ke kamarnya. Dia mencari celengannya dan dia mulai mengeluarkan semua isi dari celengannya. Dan dia mengumpulkan lalu menghitungnya. Dan dengan membawa uangnya pelan-pelan dia menyelinap keluar pergi ke sebuah apotik yang ada di sekitar rumahnya. Ketika dia sampai pada sebuah apotik, lalu dia bertemu dengan seorang apoteker yang hari itu bertugas menjaga sebuah apotik. Dan apoteker ini bertanya kepada anak ini, apa yang kamu perlukan? Dan Sally menjawab, saya mau menolong adik saya. Dia sedang sakit dan hari ini saya butuh atau ingin membeli yang namanya sebuah keajaiban, jawab Sally. Dan seorang apoteker yang mendengar perkataan gadis ini menjadi bingung, tidak mengerti bagaimana anak ini bisa berpikir dia membeli keajaiban di sebuah apotik. Dan ketika dia mengatakan hal itu, Sally berkata kepada seorang apoteker ini, ayahku mengatakan bahwa hanya keajaiban saja yang bisa menyelamatkan jiwa adikku atau keadaan adikku. Lalu apoteker ini menjawab, kami tidak menjual keajaiban adik kecil, tapi saya punya uang. Katakan berapa harga yang harus saya bayar untuk sebuah keajaiban. Dan kebetulan pada waktu itu ada seorang pria tua yang berpakaian rapi yang sedang mendengar percakapan antara Sally, anak gadis ini, dengan seorang apoteker. Lalu dia mendekat dan bertanya kepada anak ini, keajaiban jenis apa yang kamu butuhkan untuk adikmu? Lalu Sally menjawab, saya tidak tahu. Dan air mata mulai menetes di pipi anak ini. Yang saya tahu dia sakit parah dan ayah saya mengatakan bahwa dia perlu dioperasi. Orang tuaku tidak punya apapun untuk membayar operasi, tidak mempunyai uang untuk membayar semua biaya operasi yang dibutuhkan oleh adikku. Dan saya hanya punya uang ini. Dan orang tua ini, pria yang berpakaian rapi ini bertanya, berapa uang yang kamu punya? Dan Sally menjawab, $1.11. Kebetulan sekali, kata pria ini sambil tersenyum, bahwa $1.11 harga yang sangat tepat untuk membeli suatu keajaiban yang dapat menolong adikmu. Lalu orang itu mengambil uang Sally, kemudian memegang tangan Sally, membawa anak itu untuk bertemu dengan adiknya. Lalu dia berkata, bawa saya kepada adikmu. Saya mau bertemu dengannya dan juga dengan orang tuamu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, orang tersebut adalah dokter yang bernama Dr. Carlton Armstrong yang adalah seorang ahli bedah yang sangat terkenal. Dan akhirnya Dr. Armstrong ini melakukan operasi tanpa biaya sedikit pun. Dan dalam waktu yang tidak lama, Georgie, adik daripada Sally ini kembali ke rumah dalam keadaan yang sehat. Dan orang tuanya sangat bahagia. Dan Sally pun bisa tersenyum. Dan dia tahu pasti berapa harga dari sebuah keajaiban yang dia terima itu. Dan dia sangat meyakin bahwa dia sudah membeli keajaiban itu hanya dengan $1.11. Ditambah dengan yang namanya keyakinan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita belajar apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita sama seperti anak tersebut yang kita punya hanya sebuah nilai kecil, yaitu $1.11. Dan itu menggambarkan sesuatu yang kita miliki. Mungkin kita memiliki yang namanya talenta, kemampuan kita, ketaatan kita, kebaikan kita, dan lain sebagainya. Yang tidak berarti apapun untuk sebuah yang namanya keselamatan. Dan keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu hanya dimodalkan hanya dengan iman saja. Yang percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di mana kita memperolehnya hanya dengan kasih karunia. Dan kita memperoleh semua itu dengan cuma-cuma. Dan saya teringat dengan kisah
di Alkitab juga Bapak Ibu Saudara, yaitu kisah daripada Nabi Musa. Ketika Tuhan memilih Musa, ketika Tuhan mau memakai Musa, Musa berkata kepada Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa Tuhan. Yang aku miliki hanya sebuah tongkat. Aku bahkan tidak fasih dalam berbicara. Aku bahkan tidak cakap di dalam berbicara. Tapi Tuhan tidak menginginkan apa yang Musa miliki. Yang Tuhan mau adalah ketika kita dipilih Tuhan, apapun yang kita miliki, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan lengkapi, dan Tuhan akan pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah anak tadi, bahwa apapun yang kita miliki, jangan pernah berpikir bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak memiliki apa-apa yang bisa berguna untuk melayani Tuhan. Ingatlah bahwa apapun yang kita terima, bahwa keselamatan, anugerah, kasih setia Tuhan yang kita terima, itu kita terima dengan cuma-cuma, hanya dengan bermodalkan iman. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara hanya memiliki keyakinan, mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini hanya memiliki ketaatan, kebaikan, cinta kita kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi modal walaupun sedikit kelihatannya, tetapi itu ditambah dengan yang namanya iman, sehingga Tuhan akan memperlengkapi semuanya, dan itu akan bekerja, dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini pesan Tuhan, marilah setia walaupun dalam hal yang kecil, dari apa yang kita miliki saat ini, walaupun tidak dianggap oleh banyak orang, tetapi biarlah itu terus dilengkapi oleh Tuhan, dan kita mengerjakan pekerjaan yang besar dari Tuhan, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah damai sejahtera Tuhan memberikan kita kelimpahan di dalam pengharapan, kasih setia Tuhan untuk kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk didoakan atas setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, kami akan membantu Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam video ini, dan kami akan membantu melayani Bapak Ibu Saudara untuk memberikan dukungan doa, semangat, dan juga support. Dan saya mau mengingatkan lagi untuk kita tetap setia setiap hari berdoa, membaca Alkitab, dan kita mengingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah yang sederhana, kisah yang sangat memberkati kami, bahwa biarlah apa yang kami miliki saat ini, walaupun tidak bernilai, walaupun hanya sedikit, tapi kami percaya Tuhan akan memperlengkapi setiap kami dengan kepenuhan, dengan kelimpahan, sehingga pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan boleh dikerjakan melalui hidup kami, dan biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami miliki semuanya kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi setiap kami dengan urapan, kuasa, kemampuan daripada Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, dan apapun yang kami kerjakan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan memberkati setiap kami sebelum kami memulai hari ini, biar hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Kami diberkati dalam pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan segala aktivitas kami yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.